Saya wanti-wanti, Pak, jangan keluar-keluar dulu, Pak. Ini masih tinggi sekali. Gelombang kedua ini sangat luar biasa, Pastor. Di lapangan itu tadi sore ini saya satu pasien, saya yakin ini mesti saturasinya turun, ternyata benar 85 ya. Saya minta hikmat Tuhan apa yang kerjakan juga. 85% masih di rumah, sudah megap-megap ini nafasnya. Ya, kalau dibiarkan terus pasti bisa turun dalam waktu 2-3 hari meninggal kalau nggak dibawa ke rumah sakit. Nah, dibawa ke rumah sakit kondisinya cari rumah sakit aja susah, harus antri. Selamat malam semuanya. Saya Ya. tahu sudah lama sekali, tapi tadi jam 7 saya kelelahan sekali, baru bangun tidur malam hari jam 10 ini. Perkenalkan, saya Dr. Sosten dari Madiun. Saya dokter mobile ya di Madiun, menerima panggilan. Yang saya lihat di Madiun ini, Madiun Raya khususnya memang benar-benar apa yang dikatakan teman-teman bahwa istilahnya apa ya, kolaps sangat belum, tapi memang penuh sekali. Itu cari kamar saja sangat amat susah di rumah sakit daerah. Jadi baik swasta maupun negeri sangat susah. Jadi setiap hari mesti ada nomor baru yang memanggil saya untuk, saya bilang kalau COVID ini kan harus dibagi ya, tanpa gejala atau gejala ringan, itu masih bisa isolasi mandiri. Tetapi kebanyakan dari gejala ringan menuju sedang ini yang terlewatkan. Jadi dianggap ringan, tapi hari kelima sudah terjadi pemberatan, jadi infeksi pneumonia, itu yang susah, Pastor. Itu yang banyak kelewatan, yang banyak isolasi mandiri, meninggal di rumah. Jadi saya poin-poin ada, saya membuat seminggu ini, 2 minggu ini saya membuat YouTube tentang kapan kita harus membawa pasien dengan gejala sedang ini ke rumah sakit, dan persiapan salah satunya yang 2 poin itu, dan persiapan isolasi mandiri di rumah. YouTube-nya namanya apa? Biar di-share sekalian. Pakai nama saya, Pastor. Tadi saya share. Boleh share sekarang nggak nih? Sekarang saya jadikan co-host. Saya jadikan co-host. Mana Dr. Sostenes tadi? Di chat ini atau bukan? Sebentar, Dr. Sostenes, saya jadikan co-host. Atau begini, kalau susah kirim ke live chat, nanti saya yang putarkan YouTube-nya. Linknya dikasih supaya teman-teman bisa cek sama-sama, supaya ini kan pengetahuan umum kan, supaya masyarakat bisa ini. Yang menarik, udah kasih linknya ya. Itu, saya kenal Bu Monik dari grup Anak Panas sudah lama ya. Tapi kemarin ya, beliau nge-save saya di grup itu, terus kita ada komunikasi. Tahu itu Bu Monik mata Israel, tahu juga di Zoom ini. Terus beliau mengatakan, beliau di grup itu kemarin ada teman yang mencari plasma. Ya, salah satu terapinya memang banyak yang menggunakan plasma untuk saat ini, tetapi kendalanya adalah kesulitan, sangat amat sulit untuk mencarikan plasma. Seperti itu, Pastor. Terus yang sebentar kita cek dulu, ini videonya kita putar dulu 2 menit aja kok. Boleh. Simple. Tapi suaranya belum, Pastor. Terus sebentar ya, sebentar. Selamat pagi, Bapak Ibu. Sebentar, ini ada feedback. Saya harus tutup dulu. Oke. Nah, ini ketahuan yang bikin. Ulangi ya. Oke. Memang ada suaranya ya? Ada. Tunggu. Ini berita-berita. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Sostenes. Salam sehat untuk kita semua. Pada beberapa hari ini, kita dikejutkan dengan berita banyak pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri, meninggal dalam isolasi mandiri. Maka pada hari ini kita akan membahas satu judul, Isoman, kapan kita harus ke rumah sakit? Kita tahu bahwa isolasi mandiri diperuntukkan untuk pasien COVID-19
dengan tanpa gejala atau dengan gejala ringan. Tetapi kalau gejala kita menjadi gejala sedang, maka kita harus segera membawa ke rumah sakit, Bapak Ibu Saudara. Apa aja gejalanya dan kondisinya? Yang pertama, gejalanya jikalau kita kesesak atau kesulitan bernapas dan tampak kelelahan ngos-ngosan nafasnya, juga demam tinggi, dan juga memiliki riwayat penyakit penyerta atau penyakit dahulu. Dan juga dengan kondisi pernapasan lebih dari 20 kali per menit, dan oksigen dalam darah, oximeter melalui alat, kita melihat bahwa keadaannya kurang dari 95%, maka kita harus waspada membawa ke rumah sakit. Sambil menunggu, kita juga harus memakaikan oksigen untuk membawa ke rumah sakit, Bapak Ibu Saudara. Dan juga hendaknya dalam isolasi mandiri kita dalam pengawasan tenaga medis untuk mengetahui kondisi kita dan mengetahui kapankah kita harus dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19. Demikian Bapak Ibu Saudara, tetap waspada dalam isolasi mandiri, laporkan keadaan Bapak Ibu Saudara jika ada terjadi perubahan dalam tubuh saudara. Tetap jaga protokol kesehatan. Untuk yang lainnya, nantikan video saya yang selanjutnya. Share dan subscribe jika suka. Sampai jumpa. Terima kasih. Iya, Pastor. Ya, sudah saya like, sudah saya subscribe. Itu satu lagi tentang apa itu? Yang kedua ini, yang poinnya, persiapan untuk isolasi mandiri. Yang kedua ini ya. Ya, Ada tiga video ya. Oh, sama ya. Sama. Oh iya, dua. Ini saja, Pastor, yang saya share ini, yang akhir-akhir ini saya share. Persiapan isolasi mandiri, di sini kita memerlukan alat yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah termometer, yang kedua adalah oximeter, yang ketiga adalah hand sanitizer, yang keempat adalah cek gula darah, yang kelima adalah tensimeter. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi dengan saya Dr. Sostenes. Salam sehat untuk kita semua. Setelah kita mengetahui alat-alat yang perlu dipersiapkan dalam isolasi mandiri, yang pertama ada termometer, yang kedua ada oximeter, yang ketiga ada hand sanitizer, yang keempat ada cek gula darah, yang kelima ada tensimeter. Kelima alat ini minimal hal yang perlu dipersiapkan dalam isolasi mandiri, di mana isolasi mandiri di sini dilakukan bila Bapak Ibu Saudara mengalami tanpa gejala dan bergejala ringan dan positif COVID-19, di mana isolasi mandiri ini berjalan selama minimal 10 hari. Kenapa 10 hari? Dikarenakan virus dapat masih menular atau kultur virus positif pada hari sampai dengan hari ke-8. Jadi minimal isolasi mandiri dilakukan selama 10 hari. Jadi yang pertama tadi, alat pertama adalah termometer. Dengan termometer kita dapat mengetahui suhu kita sewaktu-waktu. Apakah kita sedang panas, tinggi, atau sedang dalam keadaan normal saja. Yang kedua, oximeter. Oximeter ini penting karena oximeter dapat mengukur oksigen dalam darah kita. Contohnya, apabila dalam isolasi mandiri ini kita bertambah sesak, bisa jadi oximeter kita dalam keadaan rendah, di bawah 90, maka memerlukan oksigen. Nah, oximeter juga mempengaruhi kita mengambil keputusan apakah kita harus isolasi di rumah sakit, karena kalau oximeter di bawah 90 dan keadaan sesak terus-menerus, maka diperlukan pengawasan khusus dan masuk kategori sedang sampai dengan berat. Yang ketiga, ada hand sanitizer. Tentu dalam isolasi mandiri kita terus menjaga kebersihan kita, tetap memakai masker
menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang keempat, saya tambahkan ada alat cek gula darah bila Bapak Ibu Saudara memiliki riwayat gula darah, di mana riwayat atau komorbid dapat memperberat kondisi jika Bapak Ibu mengalami COVID-19. Yang kelima, ada tensimeter, juga merupakan kalau Bapak Ibu Saudara memiliki riwayat tensi yang tinggi, di mana Bapak perlu mengontrol tensi sehari minimal 1 kali. Saya sarankan jikalau di rumah tidak ada tensimeter raksa maupun jarum, dapat menggunakan tensimeter digital, namun baterai harus sering diganti. Kalau tidak sering diganti, maka pengukuran bisa tidak menjadi valid. Bapak Saudara, demikian persiapan, dan tentu dalam isolasi mandiri ini Bapak Ibu Saudara harus dalam pengawasan dokter. Jikalau Bapak Ibu Saudara mengalami hal-hal yang memperberat dalam isolasi mandiri ini di rumah, maka Bapak Ibu Saudara harus menghubungi dokter atau puskesmas atau fasilitas kesehatan atau rumah sakit terdekat. Demikian Bapak Ibu Saudara, tetap melakukan protokol kesehatan dan selamat melakukan isolasi mandiri dan tetap sehat selalu. Terima kasih. Haleluya, luar biasa ya. Oke, Anda bisa subscribe ini ya, Sosthenes Victoris Tanto Tamisir. Oke, thank you. Lanjut lagi, Dr. Sosthenes. Mungkin ada informasi. Pastor, saya punya satu hal, Pastor, malam hari ini, Pastor. Ya. Saya merasa lelah jasmani dan rohani ya, Pastor. Seperti itu. Saya boleh minta didoakan, Pastor? Ya. Mari teman. Terus apa lagi? Mau rencananya? Ada pemikiran apa lagi? Ya banyak Pastor, tapi ini dulu aja, Pastor. Doakan dulu aja, Pastor. Ya, mari saudara-saudara yang di live YouTube kita saat ini kita mau doakan Dr. Sosthenes dan semua pelayanannya ya. Tuhan Yesus yang sangat baik. Kami berdoa buat saudara kami Dr. Sosthenes dengan segala pengabdiannya kepada masyarakat. Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan. Hanya sukacita dari surga. Hanya hati yang gembira yang dari surga yang membuat dia selalu segar, kuat, bersemangat dan tidak lelah, mengobati semua keletihannya, kejenuhannya di dalam nama Yesus Kristus. Damai sejahtera yang melampaui segala akal menguasai hidupnya dan perlindungan malaikat surga bersama dengannya. Tuhan, jauhkan segala penyakit di dalam nama Yesus Kristus. Berikan kekebalan dan jangan sampai ada kecerobohan yang dilakukannya. Tutup semua celah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, luar biasa. Layanannya buat masyarakat di Madiun ya. Amin. Madiun Raya, Mamawi, Magetan Madiun Ngawi, Pastor. Wah, Mamawi. Luas juga ya, Madiun aja udah gede loh itu. Begini, Pastor. Papa saya seorang penginjil, Pastor. Oh, siapa? Tanto Tamsir. Penginjil Tanto Tamsir. Tanto Tamsir, kayak pernah dengar saya. Itu dari Jala Suci bukan? Penginjil interdenominasi, Pastor. Dulu dari pelayanan tel. Ya, Jala Suci kan. Jala Suci kan interdenominasi itu. Dan navigator ya dulu. Oh, navigator. Ya, navigator ya. Dari navigator ya. Salah satu awal-awal navigator Jogja masuk juga. Papa saya zaman dulu ya, Pastor. Tapi Papa panggilannya di Mamawi, Magetan Madiun Ngawi. Papa usia 71 tahun dan ya saya wanti-wanti, Pak, jangan keluar-keluar dulu, Pak. Ini masih tinggi sekali, gelombang kedua ini sangat luar biasa, Pastor. Di lapangan itu tadi sore ini saya satu pasien, saya yakin ini mesti saturasinya turun, ternyata benar 85 ya. Saya minta hikmat Tuhan apa yang kerjakan juga. 85% masih di rumah sudah megap-megap ini nafasnya. Kalau dibiarkan terus pasti bisa turun.
dalam waktu 2-3 hari meninggal kalau nggak dibawa ke rumah sakit. Nah, dibawa ke rumah sakit, kondisinya cari rumah sakit aja susah, harus antri. Ini beberapa rumah sakit Madiun hari ini buka beberapa bangsal lapangan, tapi pun masih banyak yang antri. Termasuk saya jejaring juga ada jejaring medis Jatim dan juga Mission Hospital Interest Group. Selama ini kita melayani juga ada yang melayani secara teman-teman juga membuat grup melayani secara online, dalam arti bimbingan atau pengawasan secara online di jam-jam tertentu gitu. Kita ada yang membagi jadwal seperti itu. Tapi untuk saya, untuk Madiun ini saja, itu yang teman-teman itu ada yang di wilayah Surabaya itu ya, dia membuat, jadi pelayanannya salah satunya membuat mau konsultasi online gratis jam segini dibagi seperti itu. Kalau waktu saya ngomong, ya saya di hati saya belum bisa ikut karena di Madiun sini saja saya kewalahan untuk menghadapi konsul gimana sebaiknya, saran-saran. Jadi pasien itu belum tentu mencari kesembuhan, tapi kadang-kadang mereka mencari pendampingan atau konsul apa yang harus diambil langkah-langkahnya, seperti itu, Pastor. Sebenarnya caranya begini, Pak Sostenes. Misalnya mau jam berapa konsultasi itu, mau bikin jam berapa misalnya, siang gitu kan. Nah, masuk nanti pakai Zoom saya siang-siang, misalnya mau bikin jam 2 siang gitu kan, atau jam 3 siang, ya kan? Jam 3 berarti kan di sini jam 9. Nanti saya kasih linknya, nanti di live-kan di YouTube saya, itu nanti banyak yang datang, sehingga banyak yang terjaring itu, Pak Dokter. Iya, itu supaya banyak yang informasinya buat masyarakat itu jadi banyak. Jadi kalau mau bikin misalnya jam 3 sore gitu kan, mau setiap hari, mau jam berapa, nanti janjian sama teman-teman, di live kan begitu. Jadi informasinya banyak. Nah, jadi teman-teman tinggal, oke mau konsultasi, cuma tinggal kirim aja linknya, kirim link YouTube-nya yang kemarin tentang apa, temanya hari tentang apa, tentang. Nah, tinggal dikirim aja linknya, mereka suruh. Jadi salah satu yang kita lawan adalah hoax yang beredar di masyarakat ini loh, Pastor. Kaum saya tidak terdoktrin atau tidak terkonspirasi oleh suatu hal. Saya disumpah, istilahnya saya sebagai dokter Indonesia, saya mengabdi. Saya waktu disumpah dokter, saya cuma satu yang saya minta, Tuhan, saya jadikan berkat. Saya minta berkat-Mu untuk jadi dokter ini, saya nggak bisa tanpa Tuhan, dan saya minta berkat-Mu, istilahnya seperti itu. Bukan orang yang harus vaksin atau tidak vaksin sama sekali, tapi saya menjalankan apa yang saya terima dalam pendidikan secara sains, ya itu yang saya sampaikan, Pastor. Jadi sebelum buat video pun saya berdoa, dan saya minta, saya riset, minta yang berdoa. Untuk malam ini pun ketemu Pastor, Isa live, Isa ngomong seperti ini pun saya juga nggak rencana, Pastor, serius. Jadi ya memang, ya saya terbuka lah, maksudnya tuntunan Tuhan mau kemana. Kalau Pastor ada ide seperti itu kan bagus sekali, salah satunya. Dan saya ada jejaring, Pastor, 2 grup yang saya ikuti, bagus sekali, anak-anak yang sangat cinta Tuhan, dokter-dokter senior sangat cinta Tuhan. Mungkin besok saya akan buat salah satu videonya dokter senior saya, Antono Pratanu dari Surabaya. Tiap hari beliau PP dari Surabaya ke Mojokerto sebagai dokter urologi, naik kereta, bayangin. Dan dari rumah sakit dari stasiun ke rumahnya naik Grab terus. Usia sudah 50 tahun ke atas, tapi dia ngomong, tadi saya lihat, saya takutnya beliau kena terpapar kalau sakit itu. Aku tadi tanya gini, dokter kapan pensiun? Selama Tuhan, dia bilang, katanya bagus tadi, selama masih bisa layani, Tuhan gak panggil, saya akan terus melayani. Dia dokter di 2 rumah sakit di Mojokerto, spesialis urologi, dokter Anton. Besok saya akan buat video tentang beliau. Saya mau ngomong, di 2 grup ini banyak sekali, ya memang paguyuban medis Jatim ya, PMG. Mereka hampir setiap minggu ada kegiatan, ada sharing group atau small group seperti itu. Ada yang dibahas pertemuan-pertemuannya untuk ya memperlengkapi dokter-dokter Kristen, salah satunya seperti itu. Nah, kemarin salah satunya yang dikerjakan oleh teman-teman di Surabaya, membuat jam-jam untuk melakukan konsultasi medis secara gratis, Pastor. Yang kedua, ada grup Mission Hospital Interest Group, ini jauh lebih besar kalau Mission ini. Dia jangkauannya nasional ya, banyak teman-teman nasional, maksudnya dari Jakarta, Bandung, luar Jawa, itu yang Kristen, yang kita nge-share rumah sakit misi yang butuh dokter misi atau butuh sesuatu, atau ya yang seperti itu. Kalau mungkin
ya kita kalau ya salah satunya mungkin ya simpelnya ya salah satunya bisa membuat telemedicine secara gratis atau sharing suatu pendidikan kedokteran atau kesehatan yang benar-benar sumbernya istilahnya benar-benar anak yang cinta Tuhan, yang benar-benar bukan asal-asalan gitu loh, Pastor. Itu banyak, teman-teman tuh banyak, yang spesialis-spesialis juga banyak, Pastor. Jadi kita dokter-dokter Kristen di Indonesia itu sebenarnya juga bergerak, Pastor, dan banyak yang pinter-pinter, kurang lebih seperti itu. Tapi ya kita perlu ada yang memfasilitasi, ada yang ya Pastor punya pemikiran yang ya salah satunya seperti tadi, Pastor. Jadi mungkin lebih dipertajam, lebih difokuskan apa yang bisa seperti nasi bungkus itu kan langsung kerja nyata ya, Pastor. Langsung ya seperti itu yang bisa kita kerjakan di masa pandemi ini. Saya lihat juga gereja-gereja belum di Madiun Raya ini belum. Tambah per hari ini saja tadi pagi 2 pendeta desa meninggal karena satu COVID, satu katanya jantung, tapi kita nggak tahu, kita ya harus jangan-jangan komorbid langsung mati. Ya kita nggak tahu, makanya jadi memang benar-benar, Pastor, memang benar-benar ini memang istilahnya COVID masuk desa itu benar-benar ini. Jadi kita nggak tahu kapan ini selesai. Kalau kita tahu hari ini kurvanya meningkat dan rekor lagi 40.000 harian, saya kan ya 40.000 benar ya, Indonesia tembus ya 40.000 ya. Iya, tembus ya 40.000 ya. Betul, pandemi kita betul. Jadi kita senang kan itu kasus baru itu. Tembus ya, betul. Udah ya, gila Tembus, ya. Betul. 427. Betul. Jadi kita senang glorifikasi tentang yang sembuh banyak nih, yang sembuh banyak. Berarti kan yang sembuh banyak berarti yang terinfeksi jauh. Memang banyak berarti kan, kalau yang sembuh angka yang sembuh banyak. Enggak, datanya yang salah Pak Dokter. Jadi ya, kalau dokter datanya itu tidak mencerminkan kenyataan yang ada. Sebenarnya dituliskan di situ. Iya, gunung es, betul. Sebagai itu sebenarnya. Jadi yang dilaporkan itu tidak sebesar kenyataan. Kalau nanti saya mau sampaikan di situ ditulis gitu. Kira-kira begitu. Luar biasa nih Dr. Sosthenes. Kalau mau ini tanya Ibu Monik nomor handphone saya. Apa cara menghubungi Dr. Sosthenes gimana? Mau bikin, kita bikin coba. Apa mau seminggu sekali atau mau setiap hari terserah. Diupdate. Jadi supaya masalah COVID ini teman-teman dapat informasi di update COVID misalnya setiap jam 3 sore atau jam 4 sore gitu. Kan kita ya saya juga itu mau minta istilahnya, bahkan saya mau cari email Pastor, mau email itu ada pemikiran seperti itu mungkin sebelumnya ya. Tapi Pastor, belum ya. Dok, nanya satu dokter. Iya Pak. Dok, nanya dok, kalau kondisi akurasi oksigen turun dan masih isoman, ada nggak yang bisa kita lakukan di rumah? Karena kan sekarang rumah sakit penuh. Rumah sakit penuh ya. Ada nggak emergency yang bisa kita lakukan? Iya, itu ada di video saya yang lainnya saya bahas itu. Pertama memang saturasi oksigen nggak ada obatnya istilahnya. Maksudnya desaturasi oksigen atau oksigen yang turun tidak ada obatnya kecuali pemberian oksigen secara adekuat. Dalam arti kalau nilainya 90, kita dapat memberi oksigen sebesar 4-5 liter per menit. Kita lihat, kita koreksi seberapa kenaikannya. Nah, kalau di bawah 90, kita itu pakai selang oksigen ya Pak, selang oksigen yang colok di hidung itu. Segitu bisa nanti mungkin naik-naiknya ya, maksimal dari 90 itu 95, jadi 95% pun sudah, puji Tuhan, sudah naik ya, sudah bagus gitu. Ya 95% ke atas kan sehat, orang normal ke atas 95 ke atas. Nah, 95-90 ini kita harus waspada. Nah, 90 ke bawah ini yang harus kita segera ancang-ancang nih mau pergi ke rumah sakit, istilah mencari rumah sakit. Karena kan sorry ya, kita kan terbatas untuk membeli oksigen, apalagi susah cari oksigen. Nah, kalau 90 ke bawah sudah lain penata laksanaannya, harus memakai oksigen yang sunggup dan tekanannya kita naikkan ke 10 liter per menit. Begitu, Pak. Artinya kalau di bawah 90 tidak ada yang bisa kita lakukan di rumah, Dok ya. Harus ke rumah sakit ya. Mungkin yang diterangkan di media sosial beberapa dokter itu
posisi-posisi tertentu itu bisa membantu. Tapi Oh iya itu iya iya. cuma seberapa. Saya juga cantumkan itu di salah satu video, tapi cuma pertolongan pertama kan harus kita bawa ke pusat kesehatan ya. Oke, Gitu. makasih dok. Ya, saya juga dapat itu yang posisi-posisi telungkup segala macam ya untuk membantu. Makasih dokter ya, Tuhan berkati pelayanan Ya, dokter. Pak. Makasih pastor. Oke.